Pemirsa, setelah Fiona Rosalina melahirkan anak pertamanya Syawal Adrewi Putra Purnomo di Rumah Sakit Mitra Kemayoran, maka pada hari Jumat 23 Agustus lalu, Fiona dan Eko sudah memboyong buah hatinya itu ke rumah. Sekitar pukul 1 siang, pasangan yang menikah pada tanggal 12 Oktober 2001 ini meninggalkan Rumah Sakit Mitra Kemayoran untuk menuju kediaman orang tua Fiona yang terletak di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara. Seperti diketahui sebelumnya Eko dan Selamat sore pemirsa, jumpa lagi dalam tayangan paling bergengsi, Cek dari Cek. Inilah tayangan infotainment yang akan mengajak Anda melihat sisi menarik kehidupan selebriti di tanah air. Tetaplah bersama saya Fani Rahmasari selama rentang waktu 30 menit ke depan, tentunya untuk menyaksikan berbagai informasi selebriti yang telah dikemas dalam sajian khas Cek dan Dicek. Pemirsa, sekarang kita simak dulu kilasan informasinya. Ketua LSM Eyes on Indonesia Irma Huta Barat menggugat balik Koordinator Government Watch Farid Erfaki. Irma merasa tuduhan penggelapan dana banjir yang dilontarkan oleh Farid Faki terhadap dirinya tidak memiliki landasan hukum yang kuat. Setelah 3 hari Fiona Rosalina melahirkan anak pertamanya, Jumat 23 Agustus lalu Fiona dan Eko Patrio sudah memboyong buah hatinya itu ke rumah. Impian Dewi Yul menggelar konser tunggalnya akhirnya terwujud setelah Jumat lalu, istri Reysa Hetapi ini tampil menawan di konser tunggalnya yang bertajuk Dewi Yul dalam Potret Pengalaman. 3 hari menjelang pernikahan mereka, Nina, anggota kelompok Warna dan calon suaminya Erika Lebang, tengah sibuk menyiapkan segala keperluan pernikahan yang rencananya akan digelar dengan sederhana. Pemirsa, perseteruan Ketua LSM Eyes on Indonesia Irma Huta Barat dengan Koordinator Government Watch Farid Erfaki sepertinya makin meruncing saja. Baru-baru ini Irma Huta Barat menggugat balik Farid Erfaki atas tuduhan pencemaran nama baik. Padahal proses hukum penyelidikan atas diri Irma di Polda Metro Jaya belum ada kejelasannya. Dan tidak tanggung-tanggung, gugatan Irma yang dilayangkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan itu menuntut ganti rugi kurang lebih 50 miliar rupiah. Pemirsa, konflik yang terjadi antara Ketua LSM Eyes on Indonesia Irma Huta Barat dengan Koordinator Government Watch Farid Erfaki seputar dana bantuan banjir rupanya makin meruncing saja. Ini terbukti dengan adanya reaksi keras Irma Huta Barat yang secara mengejutkan menggugat balik Farid Faki ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari Rabu 14 Agustus lalu. Gugatan Irma ini sengaja diajukan dengan alasan semua tuduhan Farid Faki yang mengatakan Irma telah melakukan penggelapan dana bantuan banjir sebesar 4,2 miliar rupiah itu tidak memiliki dasar hukum yang kuat. Untuk itulah Irma yang juga presenter acara Today's Dialogue ini merasa perlu menggugat balik Farid Faki dengan gugatan materi sebesar lebih kurang 50 miliar rupiah. Gugatan balik Irma kepada Farid Erfaki ini tentu saja mengejutkan banyak kalangan, mengingat dalam hal ini proses penyidikan pihak Polda Metro Jaya terhadap Irma sendiri dalam kasus ini belum rampung. Tadinya saya pikir untuk proses transparansi oke lah. Saya panggil akuntan publik, kemudian dibuktikan tidak ada penggelapan, tidak ada penyelewengan, tidak ada 1 sen pun yang atas nama saya atau saya ambil. Saya pikir itu sudah cukup ya untuk menjelaskan kepada publik bahwa yang dituduhkan itu tidak benar gitu. Tapi kemudian begitu diadukan kepada polisi dan kemudian polisinya juga memeriksanya ya dengan cara yang janggal ya, saya pikir ini sudah kelewatan gitu loh, dan orang tidak bisa bicara tanpa konsekuensi. Kalau menuduh Anda harus buktikan. Jika demikian, apakah itu berarti Irma melihat ada yang tidak beres dalam proses pemeriksaan kasusnya itu? Yang bikin keterangan pers habis mengadukan Eyes on Indonesia dan Irma Huta Barat itu siapa? Farid Faki kan? Tapi kemudian yang memanggil kita dan jaringan-jaringan semua itu adalah Gusmin, seorang polisi juga. Lalu pasal yang dituduhkan itu ada penggelapan dan penipuan. Penggelapan dan penipuan, apa yang gelap? Ya, siapa yang menipu, siapa yang ditipu? Itu nggak ada. Diperiksanya di Tipikor, tindak pidana korupsi. Ada 3 unsur untuk tindak pidana korupsi. Yang pertama, merugikan keuangan negara. Yang kedua, ada upaya untuk memperkaya diri sendiri dengan sengaja. Yang ketiga, melanggar hukum, undang-undang, peraturan. 3 unsur ini harus terpenuhi, ya. Dan itu tidak ada. Sementara itu, saat tim Cek dan Dicek menghubungi Farid Faki untuk dimintai keterangannya seputar gugatan balik Irma tersebut, Koordinator Government Watch atau GOWA ini memberikan tanggapannya. Saya juga nggak tahu apa alasannya. Kalau dikatakan saya mencemarkan nama baik, saya kira saya tidak pernah mencemarkan nama dia. Saya hanya menjelaskan pada masyarakat bahwa Eyes on Indonesia atau Irma Barat
telah mencemarkan dirinya sendiri gitu, dengan menyimpan hak rakyat miskin untuk korban banjir yang menjadi haknya dia katanya. Jadi kita kan hanya menjelaskan itu, dan kita sangat yakin bahwa sampai dengan tanggal 14 Juli itu ISON sama sekali tidak menggunakan uang itu, hanya tidak menyerahkan kepada rakyat. Lantas dengan adanya gugatan balik Irma ini, upaya apa saja yang akan Farid tempuh guna menghadapi gugatan Irma? Enggak, saya tunggu aja, saya relax aja nunggu aja. Karena tadi saya katakan Irma itu labil sekali. Hari ini ngomongnya A, besok B, jangan-jangan besok dia cabut lagi katanya. Tapi terus terang 3 minggu lalu sebenarnya pengacaranya bertemu dengan saya, dan dia mengatakan, apa sih mau Lorit? Saya katakan enggak, buat saya sih simpel, uang itu harus kembali buat rakyat karena itu hak rakyat miskin, bukan hak ASN Indonesia. Terus dia mengatakan, gimana kalau damai? Apa yang mesti damai? Saya bilang. Jadi udah kita ketemuin kamu sama Irma berdua, kemudian kamu tekan perdamaian. Enggak, saya bilang, tidak akan pernah ada perdamaian karena memang tidak ada permusuhan gitu, dan tidak pernah ada tanda tangan gitu. Buat saya sih jelas bahwa 3,6 miliar itu adalah hak rakyat miskin yang dikumpulkan pada malam itu di Jakarta. Kalau yang 500 juta sih itu hadiah Setioso, dia mau ngapain terserah dia gitu ya. Lalu bagaimana menurut Farid tentang tanggapan Irma yang mengatakan kalau selama ini pihak kepolisian yang memeriksa kasus penggelapan dana banjir itu tidak bekerja dengan baik? Saya kira polisi bekerja dengan cukup baik, cukup profesional, cukup sabar ya. Saya diperiksa 6 jam, terus menerus saya tidak mengeluh. Irma diperiksa 2 jam berhenti, ya. Boleh kerja dulu, itu juga mungkin hak yang diberikan oleh polisi. Nggak ada masalah dengan polisi, dan saya kira dia sudah memeriksa saksi begitu banyak. Yang saya herankan adalah mengapa kemudian pengacara Irma dan Irma mengklaim polisi gitu, dengan mengatakan seolah-olah polisinya berpihak, seolah itu bukan tugas polisi. Nah, apa maksudnya Irma mengatakan itu? Saya juga nggak tahu. Pemirsa, kediaman Eko Patrio dan Fiona Rosalina bakal diramaikan oleh kehadiran buah hati pertama mereka yang lahir pada tanggal 21 Agustus lalu. Sebuah kamar khusus pun telah mereka siapkan jauh-jauh hari sebelumnya. Dan Cek Nadi Cek ikut pula menyaksikan kebahagiaan pasangan ini dengan merekam momen-momen kepulangan mereka dari rumah sakit bersama si kecil pada hari Jumat pekan lalu. Pemirsa, setelah Fiona Rosalina melahirkan anak pertamanya Syawal Adrewi Putra Purnomo di Rumah Sakit Mitra Kemayoran, maka pada hari Jumat 23 Agustus lalu, Fiona dan Eko sudah memboyong buah hatinya itu ke rumah. Sekitar pukul 1 siang, pasangan yang menikah pada tanggal 12 Oktober 2001 ini meninggalkan Rumah Sakit Mitra Kemayoran untuk menuju kediaman orang tua Fiona yang terletak di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara. Seperti diketahui, sebelumnya Eko dan Fiona tinggal di rumah Eko di kawasan Jatinegara, Jakarta Timur. Lantas setelah Fiona melahirkan, mengapa mereka tinggal di rumah orang tua Fiona? Karena rumahnya naik turun. Kan masih kayak gini kan masih sakit gitu loh dijahitnya kan. Jadi kalau naik turun kan repot gitu. Jadi Itu satu, kedua juga berbagi rasa gitu loh, bahwa karena ini kan cucu pertama dari mamahnya Fiona, jadi kita sepakat ya udahlah di rumahnya mamanya Fiona gitu. Ya seminggu 2 minggu, sebulan 2 bulan emang numpang makan terus. Kayak gitu, ya udah nggak apa-apa gitu. Setelah kelahiran anak pertamanya itu, lalu bagaimana dengan Fiona? Apakah Fiona sudah dapat merawat buah hatinya itu? di sini kan diajarin kan gini loh Bu, kalau misalnya mau mandiin nanti dilihat caranya gini, makein kasanya untuk ususnya ya apa sih ari-arinya kayak gini gitu. Terus cara nanti kalau habis minum susu dia harus diginiin, diajarin di sini dari hari pertama habis melahirkan, besoknya diajarin cara ngebungkusnya gimana, kalau dia buang air gimana gitu, dikasih tahu semuanya. Bagaimana dengan perlengkapan bayi? Apa saja yang sudah mereka persiapkan? Busananya si kecil sih udah ada lah ya, kayak apa sih namanya, baju, terus bantal, terus anduk, terus apa namanya, boxnya juga udah, terus buat alat mandi yang 4 susun apa namanya lah, kagak tahu tuh kita ya. Mandi gitu-gitu sama sekalian lemari udah itu. Cuman kalau untuk yang spesifik kayak kamar dihias-hias gitu enggak.
Pemirsa, artis Dewi Yull berhasil menggelar konser tunggalnya pada hari Jumat tanggal 23 Agustus lalu.